Dia si mata sebelah itu telah merestui, meridhoi semua upaya-upaya kami. Upaya apa? Mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek kehidupannya sejalan, selaras dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Karenanya kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat palsu milik mereka yang namanya Ad-Dajjal. Dan ingat, kita memimpin dunia Pak, umat Islam ini bukan setahun 2 tahun Pak, bukan 10 tahun 20 tahun, bukan 100 tahun 200 tahun Pak, 1342 tahun Hijriyah kita memimpin dunia ini Pak. Masya Allah Ta'ala, bukan waktu sebentar Pak. Jadi kita ini keturunan ya orang-orang yang sudah memiliki mentalitas kepemimpinan sebenarnya Pak, umat Islam ini. Justru kita ini baru dicabut kepemimpinannya 100 tahun yang lalu. Kan kita sekarang 1442 Hijriah nih Pak. 1342 Hijriah itu persis 100 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan Masehi terjadinya 1924. Kita sekarang 2021. Kita sebentar lagi menjelang 97 tahun secara hitungan kalender Masehi. Jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang, Nabi sudah beritahu 15 abad yang lalu bakal terjadi. Apa kata Nabi? Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tradisi, jalan hidup, tata cara hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, slowly but surely, perlahan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus saja mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Bapak tahu, sewaktu Nabi menyampaikan hadis ini di depan para sahabat, mereka tercengang Pak, heran mereka. Bukan ragu sama Nabi, mereka yakin Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang bikin mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat Islam nanti ngekor sama Yahudi Nasrani, apa jalan ceritanya kan gitu. Saya tanya, waktu Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi nggak Pak? Ada nggak Yahudi di Madinah? Ada. Nasrani ada nggak? Ada. Musyrik ada nggak? Ada. Tapi Nabi dan para sahabat di Madinah makin hari makin kokoh kedudukannya, makin izzah, makin memiliki kemuliaan karena akidahnya mantap, akhlaknya luar biasa, menyebabkan kaum ghairul muslimin ini, di luar kaum muslimin ini hormat pada Nabi dan para sahabat, tunduk. Sehingga bagi mereka nggak bisa kebayang, kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani. Mereka nggak mengalami Pak. Nah sekarang saya tanya dengan jujur kepada Bapak sekalian, hari ini mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa mudah? Mudah sekali. Saking mudahnya, hati-hati Pak, kalau lagi sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia termasuk juga Pak. Karena hebatnya penetrasi Yahudi Nasrani atas dunia ini sekarang. Jadi saudaraku rahimakumullah, masyarakat Yahudi Nasrani ini adalah masyarakat Rum. Mereka memiliki karakter seperti bangsa Romawi, Rum. Apa itu karakternya? Ideologi materialisme, hubbud dunia, cinta dunia, dan melalaikan, melupakan alam akhirat sebagaimana firman Allah dalam surat bangsa Romawi Ar-Rum ayat 7. Kata Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi itu hanya mengetahui, memahami hal-hal yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sementara tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Itulah yang mimpin dunia sekarang Pak. Itu yang mimpin dunia sekarang. Coba deh Anda ketemu orang bule Pak, Yahudi, Nasrani, Amerika, Eropa, bukan muslim, Anda ajak ngobrol tentang dunia Pak, pasti dia melayani Anda. Dan dia pasti mengendalikan topik pembicaraan. Dia ngerti sekali soal dunia Pak. Tapi coba Anda mulai ngomong tentang kematian, tentang alam barzakh,
tentang padang mahsyar, tentang surga neraka, diam 1000 bahasa dia. Bahkan mungkin pelan-pelan dia cari buku, dia mulai baca buku. Dia gak peduli dengan omongan kita. Kenapa? Dalam hati dia, this is nonsense, what are you talking about? Ini nonsense ini ngomongin ini. Dia gak percaya, Pak. Itulah hakikat yang mimpin dunia hari ini, Pak. Terus kita mau aja ngikut sama mereka. Mau kita nurut sama mereka yang gak ngerti akhirat. Nah, akhirnya akibat kepemimpinan mereka dan kita umat Islam dicabut oleh Allah hak kepemimpinannya, apa yang terjadi? Umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan penuh keberkahan, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Karenanya selama 1342 tahun Hijriah umat Islam berjaya, kita memperkenalkan sistem iman tauhid, Pak, kepada dunia ini. Tapi begitu Allah cabut hak kepemimpinan kita tahun 1342 Hijriah, persis 100 tahun yang lalu, umat Islam posisinya kalah. Sistem apa yang mereka perkenalkan? Tidak mungkin mereka melanjutkan sistem iman tauhid, Pak. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena mereka beriman kagak, kata orang Betawi, tauhid juga kagak. Bagaimana kita mau mengharapkan mereka menegakkan sistem berdasarkan iman dan tauhid? Gak mungkin. Pasti mereka menegakkan sesuai dengan keyakinan mereka, pemahaman mereka, kekufuran, kesyirikan. Nah, yang lebih mengerikan, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Di mana kata-kata asing ini kita temukan? Di kertas ini, Pak. Ini kertas apa, Pak? Dolar, ya. Tapi ingat, bukan di sembarang uang dolar, Pak. Di pecahan $1 American bill. $5, $10, $20, $50, $100, nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada gambar ini. Gambar yang dikasih keterangan the Great Seal. Ya. Seal itu artinya materai, Pak, atau stempel. Great itu agung, mulia. Jadi stempel yang mulia, materai yang agung. Ada gambar apa, Pak, di situ? Ada gambar piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu ada segitiga yang ukurannya cocok menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempel. Terus di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, Pak. Lalu di sekeliling segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis seolah-olah ingin mengatakan bahwa mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber guidance. Dan bagi kita umat Islam, Pak, simbol mata sebelah itu simbol apa? Dajjal. Ya. Dari mana kita tahu itu? Dari Nabi. Nabi terangkan pada kita, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Allah Rabb kalian tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis di bawahnya, Pak, Novus Ordo Seclorum. Ya, bahasa Latin, Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru ingin mereka tegakkan di muka bumi ini, di mana seluruh populasi planet bumi ini masuk ke dalam kotak tunggal, piramida tunggal, mengerucut kepada pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah alias si Dajjal. Dan mereka tulis di atasnya Anuit Quiptis, lagi-lagi bahasa Latin, Pak. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia si mata sebelah itu telah merestui, meridhoi semua upaya-upaya kami. Upaya apa? Mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek kehidupannya sejalan, selaras dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Karenanya kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah, menyambut hadirnya juru selamat palsu milik mereka yang namanya Ad-Dajjal. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, welcome to reality. Selamat datang pada realitas. We are living under the Dajjalic system, sistem Dajjal. Dajjalnya belum keluar, Pak, tapi sistemnya sudah dibangun, sudah dipersiapkan untuk menyambut kehadiran si Dajjal. Begitu dia datang, udah langsung diinstal sebagai pimpinannya, Pak. Dan kenapa disebut sistem Dajjal? Karena karakternya mirip Dajjal, sistem ini. Dajjal karakternya gimana sih? Kata Nabi SAW, kalau nanti Dajjal sudah keluar,
Dia akan masuk ke semua kampung, semua negeri, semua kota, semua tempat kecuali Mekah, Madinah dia nggak bisa masuk. Dan setiap dia datang ke satu daerah, dia akan proklaim, dia akan deklarasi, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Kayak ucapan siapa itu? Kayak ucapan Firaun. Cuma bedanya Firaun dulu cuman punya kekuasaan, sementara Dajjal punya 1001 tipu daya, Pak. Sihirnya dahsyat atas izin Allah. Jadi begitu dia datang ke satu kampung, dia nyatakan aku Rabb kalian. Qadarullah, kampung itu isinya orang-orang kafir, Pak. Ada muslim, tapi muslim yang doyan mingling dengan orang-orang kafir. Ya, muslim yang dugem kerjaannya, ya kan, dunia gemerlap gitu, ahli maksiat, gak banyak amal solehnya, gak ada amal ibadahnya, ya. Salah gaul gitu. Nah, begitu dia datang ke negeri seperti itu, penduduknya seperti itu, apa jawab mereka? Anta Rabbuna, engkau Rabb kami, tolonglah kami sudah kelaparan, gak makan-makan. Maka Dajjal tunjuk ke arah langit. Ya sama, hai langit, turunkan hujanmu. Turun, Pak, dengan izin Allah. Dia tunjuk ke arah bumi, dia bilang, hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Keluar tumbuh-tumbuhannya dengan subur. Sehingga hewan ternak kaum kafir, kaum munafik ini ya jadi gemuk-gemuk, Pak. Susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal datang ke satu negeri, satu kampung, satu daerah, isinya orang-orang mukminin. Syukur-syukur mereka jamaah Masjid An-Nikmah gitu ya, kalau masih hidup. Dia nyatakan ana rabbukum. Nah, orang-orang mukmin ini karena istiqamah, belajar tentang akhir zaman, belajar tentang hadis-hadis Nabi soal Dajjal, mereka langsung bilang, Rabbunallah, anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini sang pendusta, juru selamat palsu, kamu ini Dajjal. Marah Dajjal. Dia tunjuk ke arah langit, hai langit jangan turunkan hujan. Gak turun-turun hujan, Pak. Padahal sudah 3 tahun gak turun-turun. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Gak keluar, Pak. Padahal sudah lama gak keluar. Sehingga hewan ternak kaum mukminin ini mati bergelimpangan. Dikasih neraka sama Dajjal. Itu karakter Dajjal begitu. Karakter sistem Dajjal ya begitu. Siapa yang mau nurut sama sistem ini, Pak? Oh, dikasih dunia, Pak. Dikasih surga. Siapa yang gak mau nurut? Minimal dikasih nyanyian yang judul lagunya sama di mana-mana. Paling not baloknya, aransemennya beda-beda. Nama lagunya radikalis, teroris, ekstremis, ya, dan sejenisnya. Itu minimal. Masih ngeyel juga. Oh, likuidasi. Di-COVID kan.